Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, bertemu kembali dalam renungan siang ini. Damai dan sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang makasih, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan atas kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih pada siang ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, renungan siang ini didasari dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 24. Dan untuk renungan siang ini saya akan memberikan judul kepekaan terhadap orang lain. Saudara-saudara, teks kita hari ini berbicara tentang perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini sangat peka terhadap kebutuhan Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa kerap singgah di rumahnya. Ia dibuatkan sebuah bilik atau semacam kamar kecil yang letaknya di lantai atas, sebagai tempat istirahatnya Nabi Elisa. Semua ini dilakukan bukan atas dasar pamrih atau mencari keuntungan diri sendiri. Semua itu dilakukan atas dasar ketulusan dari hatinya. Ia menganggap Nabi Elisa seorang hamba Tuhan yang baik. Itulah sebabnya keinginan dia untuk mempunyai anak pun tidak diungkapkan kepada Nabi Elisa. Jadi, dia membuat kamar itu tanpa memikirkan apa-apa. Namun Nabi Elisa pun juga peka terhadap perempuan Sunem itu, yaitu yang kerinduannya untuk mempunyai anak yang akhirnya dikabulkan Tuhan. Sungguh luar biasa. Namun benar, apa yang Tuhan berikan itu sebagai bahan pelajaran kita. Artinya kepekaan atau kebutuhan kita tanpa dibimbing Tuhan adalah hal yang sia-sia. Anak yang dikasihinya akhirnya meninggal. Suatu tragedi yang sangat menyedihkan. Sudah dikasihi Tuhan, akhirnya meninggal dan diambil oleh Tuhan. Namun kita bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam keluarga ini. Anak itu bisa kembali, artinya anak itu hidup kembali dan menjadi keluarga perempuan Sunem tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana kepedulian atau kepekaan perempuan Sunem terhadap Nabi Elisa, atau sebaliknya Nabi Elisa terhadap perempuan Sunem. Tetapi semua ini harus dibingkai oleh otoritas Tuhan. Ini semua harus dilihat dari pimpinan Tuhan. Perempuan Sunem ini benar-benar peduli dengan ketulusan hati, sehingga Tuhan memberkati. Dengan terjadinya tragedi yang dialaminya, untuk menunjukkan bahwa kuasa Tuhanlah yang memimpin perempuan Sunem. Perempuan Sunem ini bisa melihat kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa. Oleh karena itu saudara, kita bisa renungkan melalui kehidupan. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu agar Tuhan memberkati. Kita melakukan sesuatu agar Tuhan memberkati. Amat jarang kita berbuat sesuatu tanpa berpikir pamrih untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau ini terus kita tekankan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah merasakan kuasa Tuhan. Perempuan Sunem begitu tulusnya untuk membuat tempat untuk hamba Tuhan. Dia tidak berpikir apa-apa atau berpikir pamrih. Kemudian Tuhan pun memberkati. Demikian juga dengan kita. Saat kita mengalami kesulitan, bukan berarti kita stop untuk berbuat sesuatu yang tanpa pamrih. Kadang-kadang saat kita mengalami kesulitan dalam hidup, kita suka hitung-hitungan.
Oleh karena itu, mari kita diingatkan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari dasar hati yang paling dalam dan tulus. Maka Tuhan akan memberkati. Amin.